185.000 tentara tewas dalam satu malam. Bukan karena serangan musuh, bukan karena wabah penyakit, bukan pula karena bencana alam. Semuanya terjadi hanya dalam satu malam. Kekuatan macam apa yang sanggup melakukan ini? Asyur adalah penakluk yang tak terkalahkan. Mereka telah menaklukkan kerajaan demi kerajaan. Namun, di luar tembok Yerusalem, mereka bertemu lawan yang tak terlihat. Bukan di medan pertempuran, melainkan di kegelapan malam. Siapa yang mampu membuat pasukan terkuat di dunia bertekuk lutut tanpa satupun anak panah dilepaskan? Dan inilah kisah malaikat yang membunuh 185.000 tentara dalam semalam. Di masa pemerintahan Raja Ahaz, ayah Raja Hizkia, Yerusalem berada di saat-saat paling menyedihkan. Bait Tuhan yang dulunya kudus, kini dipenuhi dengan berhala dan patung-patung asing. Orang-orang menyalakan dupa harum, tapi membakarnya bagi dewa-dewa palsu, dewa yang tak bernyawa, tak mendengar, tak menjawab. Raja Ahaz membawa bangsa ini jauh dari Allah yang sejati. Ia menutup bait suci dan menggantikannya dengan kuil-kuil asing di setiap sudut kota. Di dalam istana, Pangeran Hizkia yang masih muda menyaksikan semua ini dari jendelanya. Ia melihat rakyatnya bersujud pada patung batu, pada kayu yang diukir tangan manusia, dan hatinya hancur. Bait suci Salomo yang agung, yang dulu dipenuhi doa, pujian, dan nyanyian, kini sepi dan dikunci. Tak ada lagi yang datang ke sana. Namun Hizkia berbeda dari ayahnya. Ayahnya melupakan Tuhan, namun ia justru mengingat cerita-cerita yang pernah dia dengar dari gurunya. Tentang Raja Daud yang mempercayai Tuhan dan menang dalam setiap peperangan. Tentang Musa yang memimpin umatnya keluar dari perbudakan dan menembus padang gurun. Tentang Abraham yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bahkan saat logika tak masuk akal. Bagi Hizkia, kisah-kisah itu bukan dongeng kuno. Mereka hidup, mereka nyata, dan mereka menjadi sumber pengharapannya. Tiap hari Hizkia menyaksikan banyak kuil berhala didirikan. Satu demi satu, jalanan Yerusalem disesaki berhala. Rakyatnya telah melupakan persahabatan mereka yang kudus dengan Tuhan yang hidup. Mereka tersesat, bingung, seperti kawanan domba tanpa gembala. Lalu, semuanya berubah. Raja Ahaz meninggal, dan Hizkia pun naik tahta sebagai raja yang baru. Masih muda, tapi ia tahu persis apa yang harus dilakukan. Ia tahu waktunya telah tiba untuk membalikkan keadaan. Tugas pertamanya sebagai raja, membersihkan bait suci dari berhala. Hizkia berjalan menuju bait suci Salomo yang telah lama ditinggalkan. Ia menatap gerbang besar yang berdebu dan berkarat. Lalu dengan suara mantap, ia memerintahkan, "Buka pintu ini." Rakyat berkumpul, menyaksikan dengan mata terbelalak. Raja baru mereka melakukan sesuatu yang belum pernah dilihat selama bertahun-tahun. Ia memanggil para imam dan orang Lewi, lalu berkata dengan tegas, "Bersihkan rumah Tuhan ini, singkirkan semua yang najis dan tak seharusnya ada. Kita akan kembali menyembah Tuhan dengan cara yang benar." Hari demi hari, Hizkia bekerja tanpa lelah. Ia memimpin reformasi besar-besaran, mengajak seluruh Yehuda kembali kepada Tuhan mereka. Ia memerintahkan semua berhala dihancurkan. Setiap tiang penyembahan palsu, setiap patung buatan tangan manusia dijatuhkan dan dihancurkan.
palu-palu menghantam batu. Jeritan kayu patah terdengar di seluruh kota. Yerusalem menggema dengan suara pemurnian. Tempat-tempat yang dulunya dipenuhi altar asing, kini hanya menyisakan pecahan yang berserakan. Tanah itu disucikan kembali. Tapi Hizkia tidak berhenti pada tindakan luar. Ia tahu, berhala bukan hanya di luar tubuh, tetapi tersembunyi di dalam hati. Hizkia ingin menyembuhkan hati bangsanya. Ia membantu mereka mengingat kembali siapa mereka sebenarnya. Bangsa pilihan Tuhan yang telah dijanjikan kasih, perlindungan, dan pengharapan. Sedikit demi sedikit, orang-orang mulai mengingat. Mereka mulai berbalik, dan Yerusalem mulai hidup kembali. Bait suci kembali ke fungsi asalnya. Lagu-lagu pujian dan doa yang tulus kembali menggema di dalamnya. Aroma korban yang benar naik dari altar. Sukacita memenuhi Yerusalem. Saat rakyat kembali menyembah Tuhan yang sejati, harapan pun mulai menyala. Namun, tidak semua senang dengan perubahan ini. Jauh di utara, kerajaan Asyur yang perkasa sedang bersiap untuk bergerak. Mereka mendengar tentang raja muda ini, Hizkia, yang berani berbeda, yang menolak tunduk pada penguasa dunia. Mereka telah menaklukkan banyak bangsa sebelumnya, dan kini mata mereka tertuju pada Yerusalem. Apa yang dilakukan Hizkia adalah keberanian sejati. Tapi keberanian itu datang dengan harga. Bahaya besar sedang mendekat. Sebuah badai sedang terbentuk. Dan iman Hizkia akan menghadapi ujian terbesarnya. Namun untuk saat ini, rakyat Yehuda akhirnya berjalan di jalan yang benar. Kembali setia pada satu Tuhan yang hidup. Namun yang dilawan saat ini adalah tentara Asyur. Bukan sekedar tentara biasa. Mereka adalah kekuatan tak terhentikan, seperti badai besar yang menghancurkan apapun yang dilaluinya. Ketika mereka berbaris, tanah bergetar di bawah kaki ribuan prajurit. Semuanya terlatih untuk satu tujuan, menguasai segala sesuatu yang mereka inginkan. Bayangkan ini, menara pengepungan setinggi pohon, bergerak maju di atas roda kayu raksasa menuju tembok-tembok kota. Tapi ini bukan sekedar menara. Ini adalah rumah pertempuran berjalan. Di puncaknya, pemanah-pemanah terbaik Asyur bersiap menarik busur mereka, menembakkan hujan panah ke arah rakyat tak berdosa di bawah. Itulah kekuatan yang sedang datang menuju Yerusalem. Senjata paling menakutkan yang dimiliki tentara Asyur bukan pedang, bukan panah, melainkan sesuatu yang disebut pendobrak. Batang kayu raksasa diperkuat dengan kepala logam berbentuk domba jantan. Mesin ini diayunkan berulang-ulang, menabrak tembok kota tanpa henti, tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti, sampai tembok runtuh seperti balok kayu lapuk. Tapi orang Asyur tahu, menghancurkan tembok saja tidak cukup. Mereka juga ingin menghancurkan harapan orang-orang di dalamnya. Sebelum menyerang sebuah kota, mereka akan mengirim utusan untuk menyebarkan kisah-kisah horor tentang kota-kota lain yang telah mereka bakar, raja-raja yang telah mereka hancurkan, dan rakyat yang mereka perbudak. Banyak kota menyerah hanya karena ketakutan, tanpa perlawanan, tanpa satu anak panah dilepaskan. Tentara Asyur sangat terorganisir dan terlatih. Mereka memiliki satuan-satuan khusus, pasukan pembangun jembatan dan jalan, tim penggali terowongan di bawah tembok kota, bahkan ahli rekayasa sungai untuk membanjiri kota atau memutus aliran air bersih. Ketika mereka mengepung sebuah kota,
Itu bukan sekedar serangan, itu adalah isolasi total. Tidak ada makanan yang bisa masuk, tidak ada air yang bisa mengalir, tidak ada pesan yang bisa keluar. Hanya diam dan ketakutan di dalam, dan lingkaran kematian di luar. Mereka akan membangun barisan perkemahan melingkar, mengelilingi seluruh kota, seolah berkata, "Kami tidak akan pergi sampai kalian hancur." Dan panah mereka bukan panah biasa. Pemanah Asyur dikenal sebagai yang terbaik di dunia. Mereka tidak hanya cepat dan akurat, tetapi juga banyak, ribuan jumlahnya. Orang-orang biasa berkata, ketika mereka semua menembakkan panahnya sekaligus, matahari seakan-akan menghilang. Perisai mereka seperti tembok baja bergerak, deretan logam besar yang melindungi pasukan saat mereka maju. Setiap langkah mereka teratur, kuat, dan menakutkan. Orang Asyur bangga. Mereka ingin dunia tahu, tak seorang pun bisa melawan kami. Di seluruh negeri yang telah mereka taklukkan, mereka mendirikan relief batu besar, ukiran-ukiran yang menggambarkan pasukan mereka menangkap raja, membakar kota, dan menaklukkan musuh. Gambar-gambar itu adalah pesan bagi dunia. Lihatlah apa yang terjadi pada mereka yang melawan kami. Raja mereka, Sanherib, menyukai kemenangan dan membual tentangnya. Ia menulis kisah penaklukannya di atas tablet lempung dan prasasti batu dalam bahasa kekaisaran untuk dibaca oleh generasi mendatang. "Aku adalah Raja Agung," tulisnya. Raja seluruh dunia. Ia membanggakan bagaimana pasukannya mengalahkan siapapun tanpa kesulitan. Sekarang, bayangkan berada di Yerusalem. Bayangkan mendengar kabar bahwa pasukan yang sama sedang menuju kotamu. Pasukan yang telah menghancurkan kerajaan Israel di utara. Pasukan yang telah membakar ratusan kota menjadi abu. Pasukan yang tak pernah terkalahkan. Itulah yang harus dihadapi Hizkia dan rakyatnya. Satu kerajaan kecil menghadapi kekaisaran terkuat di muka bumi. Tidak ada pasukan bantuan, tidak ada benteng tambahan, tidak ada sekutu. Hanya tembok dan iman. Dan kemudian, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Sesuatu yang bahkan membuat orang Asyur mulai bertanya-tanya. Bisikan-bisikan mulai menyebar di jalan-jalan Yerusalem. Bagaimana kita bisa melawan musuh sekuat itu? Apa yang bisa kita lakukan? Haruskah kita menyerah atau berharap pada mujizat? Tapi apa yang terjadi selanjutnya akan mengguncang dunia dan menghancurkan kesombongan kekaisaran Asyur dalam satu malam. Namun Hizkia belum siap untuk menyerah. Ia tahu pasukan Asyur akan datang. Dan ia tahu mereka tak bisa dihadapi dengan kekuatan biasa. Tapi ia punya rencana. Rencana yang bijaksana dan cerdik. Hizkia mengumpulkan semua pekerja di Yerusalem dan berkata, "Kita butuh tembok yang lebih kuat, lebih tinggi, lebih tebal, lebih kokoh." Tak lama kemudian, suara palu dan pahat menggema di seluruh kota. Para tukang mulai bekerja, membangun tembok tambahan di sekitar kota, berlomba dengan waktu sebelum pasukan Asyur tiba. Mereka bekerja dari matahari terbit hingga matahari terbenam, mengangkat batu, mencampur adukan, memperkuat perlindungan terakhir kota suci. Tapi Hizkia tahu satu hal yang lebih penting daripada tembok: air. Dalam pengepungan panjang, air adalah nyawa. Masalahnya, sumber air utama Yerusalem, mata air Gihon, berada di luar tembok kota. Jika Asyur mengepung mereka, air itu akan menjadi kelemahan terbesar. Jadi, Hizkia mengambil langkah yang luar biasa, membuat terowongan rahasia. Bukan terowongan biasa, tetapi panjang, gelap, dan menembus batuan padat.
Para pekerja mulai menggali dari dua arah, dari mata air di luar dan dari kota di dalam, berharap bertemu di tengah. Hari demi hari mereka menggali dengan tangan dan alat sederhana, tanpa cahaya modern, tanpa jaminan mereka akan berhasil. Tapi mereka tidak berhenti. Dan akhirnya, terowongan itu selesai. Air dari luar kota bisa mengalir langsung ke Yerusalem melalui jalur yang tersembunyi dari mata musuh. Sementara sebagian orang menggali, yang lain mengumpulkan makanan dan persediaan. Hizkia bahkan memerintahkan dibuatnya segel khusus. Segel LMLK, yang artinya milik raja. Segel ini dicap pada setiap toples besar berisi minyak, anggur, dan biji-bijian. Setiap segel adalah janji. Kami siap menghadapi hari-hari sulit ke depan. Seluruh kota bergerak. Setiap orang punya peran. Ada yang membuat senjata, ada yang memperbaiki bangunan tua, ada yang menyiapkan makanan, ada yang mengatur air, dan para pekerja terus membangun tembok. Yerusalem sedang mempersiapkan diri, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dengan hati dan iman. Karena mereka tahu, pertempuran besar akan segera dimulai. Hizkia berjalan di antara rakyatnya, menguatkan hati mereka satu persatu. Jangan takut, katanya. Orang Asyur memang kuat, tetapi Tuhan kita jauh lebih kuat. Yerusalem pun berubah. Tembok-tembok baru menjulang tinggi. Terowongan air semakin dalam dan panjang. Gudang-gudang mulai penuh makanan. Kota yang dulunya biasa saja, sekarang menjadi benteng pertahanan yang kokoh. Namun Hizkia tidak hanya membangun tembok, ia membangun iman. Ia menolong rakyatnya menjadi kuat dari dalam. Ia mengingatkan mereka tentang kisah-kisah keajaiban, tentang Daud yang mengalahkan Goliat dengan batu dan ketapel, tentang Musa yang memimpin umat menyeberangi Laut Merah. Kisah-kisah lama yang membakar semangat, menyalakan harapan bahwa Tuhan masih bersama mereka. Hizkia tahu satu hal yang sangat penting. Tembok dan makanan saja tak cukup. Yang lebih penting adalah hati yang tidak gentar, keberanian yang tidak padam. Orang Asyur punya senjata, tetapi mereka juga punya taktik menakut-nakuti. Mereka ingin musuh menyerah sebelum pertempuran dimulai. Mereka terkenal dengan ketakutan yang mereka bawa. Namun Hizkia bekerja keras agar rakyatnya tidak tunduk pada rasa takut. Ia menjaga harapan mereka tetap menyala. Tapi pertanyaannya kini menggantung di udara. Apakah semua ini akan cukup? Apakah tembok mereka akan bertahan melawan tentara Asyur? Apakah makanan akan cukup hingga pengepungan selesai? Apakah air benar-benar mengalir dari terowongan yang mereka gali? Jawaban untuk semua itu akan segera datang. Namun, yang paling penting bagi Hizkia adalah keyakinan bahwa Tuhan akan melindungi mereka, seperti yang telah ia lakukan berkali-kali sebelumnya. Tanah berguncang ketika ribuan tentara Asyur mulai berbaris mendekati Yerusalem. Dari atas tembok kota, rakyat memandang dengan ketakutan. Mereka menyaksikan lautan senjata dan perisai mengelilingi kota mereka, membentuk barisan yang menakutkan. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Alih-alih langsung menyerang, seorang pria melangkah maju dari barisan tentara Asyur. Dialah Rabshakeh, komandan mereka, utusan khusus Raja Asyur. Tapi, ia tidak datang membawa perdamaian. Kata-katanya dimaksudkan untuk melukai hati dan menebar rasa takut. Rabshakeh tahu cara menyebar ketakutan. Ia tidak berbicara dalam bahasa diplomatik para raja. Tidak, ia berteriak dalam bahasa Ibrani, bahasa rakyat Yerusalem. Ia ingin semua orang di atas tembok mendengar ancamannya secara langsung. Dengarkan aku, orang-orang Yerusalem.
Mengapa kalian percaya kepada rajamu Hizkia? Dia tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Dan jangan berharap Tuhanmu akan menolongmu. Tidak ada satupun dewa yang pernah bisa menghentikan pasukan Asyur. Tapi Rabsyakeh belum selesai menyebar teror. Ia mentertawakan kekuatan pasukan Yerusalem. Aku akan membuat kesepakatan, katanya dengan senyum mengejek. Aku akan memberimu 2.000 kuda, jika kau bahkan bisa menemukan cukup banyak prajurit yang sanggup menungganginya. Ia tahu kata-kata itu akan menusuk hati rakyat Yerusalem. Ia ingin mereka merasa kecil, lemah, dan ditinggalkan. Lalu sang juru bicara mencoba mengelabui mereka dengan kata-kata manis. Jika kalian menyerah sekarang, katanya, kami akan membawa kalian ke tempat yang indah, tempat yang penuh makanan dan kemakmuran. Kalian bisa hidup tenang di sana daripada mati kelaparan di balik tembok-tembok ini. Orang-orang yang berdiri di atas tembok mulai gemetar ketakutan. Beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana jika Rabsyakeh benar? Mungkin kita seharusnya menyerah. Ketakutan itu menjalar ke seluruh kota, seperti awan gelap yang menyelimuti Yerusalem. Ketika Raja Hizkia mendengar semua perkataan itu, hatinya hancur. Ia merobek pakaian kebesarannya dan mengenakan kain karung sebagai tanda duka cita yang mendalam. Namun Hizkia tidak menyerah. Sebaliknya, ia mengambil langkah bijak. Ia mengirim utusan kepada Nabi Yesaya, utusan Tuhan yang setia. Hizkia ingin tahu apa yang Tuhan kehendaki. Seluruh kota menanti-nanti dengan cemas, berharap pada jawaban dari Tuhan melalui Yesaya. Jawaban Yesaya mengejutkan semua orang. Jangan takut, katanya. Tuhan telah mendengar penghinaan orang Asyur terhadapnya. Mereka tidak akan memenangkan pertempuran ini. Malam pun tiba di Yerusalem. Di luar tembok, ribuan api unggun pasukan Asyur menyala, tampak seperti bintang-bintang di atas tanah. Namun di dalam kota, Raja Hizkia masuk ke dalam bait Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, hanya Engkaulah Allah, dengarkanlah kami. Tolong selamatkan kami dan tunjukkan kepada semua bangsa bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Malam itu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Suara bising dari pasukan besar, percakapan tentang pergerakan, dentingan senjata, hiruk-pikuk persiapan, semuanya tiba-tiba lenyap. Yang tersisa hanyalah keheningan. Keheningan yang aneh dan menakutkan. Keesokan baginya, saat matahari terbit, orang-orang Yerusalem mengintip dari balik tembok mereka. Apa yang mereka lihat membuat mereka terperangah. Tentara Asyur yang perkasa tidak sedang bersiap untuk menyerang. Mereka tidak bergerak sama sekali. Di seluruh perkemahan besar itu, 185.000 tentara Asyur tergeletak tak bernyawa. Namun yang mengejutkan, tidak ada luka, tidak ada bekas pertempuran. Sesuatu telah terjadi di malam hari, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun. Kabar itu menyebar cepat di seluruh Yerusalem. Seorang malaikat, bisik orang-orang. Malaikat Tuhan datang di malam hari. Malaikat yang sama yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam kisah-kisah lalu telah datang kembali. Ada yang berkata bahwa penyakit misterius membunuh tentara-tentara itu. Yang lain bersumpah bahwa itu adalah malaikat yang sama yang pernah mengalahkan Mesir di zaman Musa. Namun satu hal pasti, hanya Tuhan yang mampu melakukan mukjizat sebesar ini. Sisa pasukan Asyur yang selamat melarikan diri secepat mungkin. Dan Raja Sanheribib yang sebelumnya membual tentang kekuatannya yang tak terkalahkan,
bergegas kembali ke kotanya di Niniwe. Tetapi bahkan di sana, ia tidak bisa lari dari hukuman Tuhan. Kemudian, saat Raja Sanherib berdoa kepada dewa palsunya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Putranya sendiri menghunus pedang dan membunuhnya. Raja yang begitu sombong dan telah mengolok-olok Allah yang sejati, kini menemui akhir yang tragis. Yerusalem pun diselamatkan. Orang-orang menari di jalan-jalan, menyanyikan lagu syukur dan pujian kepada Tuhan. Hizkia memilih untuk percaya kepada Tuhan daripada menyerah pada ketakutan, dan Tuhan menyelamatkan mereka dengan cara yang luar biasa. Kisah tentang malaikat misterius itu segera tersebar ke seluruh negeri. Itu menjadi bukti nyata bahwa tak ada satupun tentara, tak peduli sekuat apapun, yang bisa menandingi kuasa Tuhan.